Terima kasih. Ya, ini tentu sebenarnya kabar baik ya untuk seluruh seluruh masyarakat dunia lah, dan juga tentu dalam hal ini khususnya pengusaha menurut hemat kami ya, termasuk pengusaha di bidang kesehatan. Pertama tentu dari sisi kesehatan masyarakat, seperti tadi disampaikan, kita masih perlu menunggu arahan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah Indonesia, kita sebagai negara, menghadapi masa transisi dengan dicabutnya status pandemi oleh WHO. Yang kedua, dari sisi usaha, tentu secara umum menurut kami ini suatu hal yang sangat baik, kabar yang positif, karena tentu artinya seluruh industri bisa bergerak kembali, roda-roda perekonomian bergerak kembali, sama seperti mungkin sebelum masa pandemi, bahkan bisa jadi lebih baik. Dalam hal usaha bidang kesehatan, khususnya di kami di alat kesehatan, ini merupakan satu hal yang positif, karena dari sisi peluang, kesempatan, dan kemajuannya menjadi positif justru karena, mohon maaf, kalau saya katakan ada berkah justru pengalaman dari pandemi COVID-19. Artinya dengan COVID-19 ini seluruh masyarakat tersadarkan dan belajar bagaimana menjaga kesehatan. Seperti kita ketahui bersama, sekarang mungkin seluruh masyarakat Indonesia sadar paham yang dimaksud dengan menjaga kesehatan. Misalnya memakai masker, di setiap rumah sekarang punya termometer, mungkin punya juga oximeter, dan sebagainya. Dan tumbuh kesadaran untuk semakin bisa berhubungan dengan layanan-layanan kesehatan untuk menjaga diri, mengecek darah, dan sebagainya. Ini tentu menjadi sinyal yang positif untuk perkembangan bisnis alat kesehatan. Oke, baik. Pak Randi, Anda mengamati secara fenomena begitu ya, memang pandemi mengajarkan kita lebih care terhadap kesehatan diri. Tapi andai kita bicara terkait demand, yang mana juga ini berdampak juga apabila nantinya pemerintah sudah melepas pandemi, juga tentunya akan ada peluang juga masyarakat Indonesia tidak kembali memakai masker. Anda melihatnya dari sisi alat kesehatan, apakah demand-nya nanti juga akan berkurang atau memang merosot tajam begitu dari masa pandemi COVID-19 dan juga apabila nanti pandemi dicabut? Ya, tentu mereka yang punya alat-alat terkait dengan COVID tentu itu adalah yang mereka terdampak negatif lah ya. Karena artinya pemakaian masker, penggunaan oximeter, bahkan juga tes antigen, tes PCR untuk COVID menurun. Tetapi itu adalah dinamika yang normal, wajar bagi kami pelaku usaha alat kesehatan. Karena kita selalu harus bersiap diri untuk mengikuti siklus-siklus penyakit yang ada. Sebelum COVID pun misalnya dengan penyakit misalnya demam berdarah atau penyakit infeksi lain, itu juga kadang-kadang terkait dengan musiman. Seperti kita tahu kalau demam berdarah mendekati musim penghujan, itu akan kasusnya menaik. Tetapi begitu musim kering, kemarau, kasusnya turun. Itu sesuatu hal yang wajar, normal, dan justru itu memang yang menjadi ciri khas kami sebagai pelaku alat kesehatan untuk selalu bisa mengikuti dinamika perkembangan pasar. Oke, baik. Tapi Pak Randi mengamati juga yang mana pandemi kemarin begitu ya sedang parah-parahnya dan juga menuju masa endemi, bahkan PPKM juga sudah dicabut oleh pemerintah. Dari sisi pelaku di bidang alat kesehatan, adakah penurunan kinerja dari sisi penjualan, Pak Randi? Ya, yang mengalami langsung dan menurun kinerja adalah mereka yang mempunyai alat-alat kesehatan terkait langsung dengan kasus COVID seperti tadi saya katakan, masker, APD, tes antigen, PCR. Akan tetapi secara umum usaha alat kesehatan yang lain bertumbuh. Dan saya percaya mereka yang hanya punya usaha untuk alat-alat COVID sangat jarang atau bahkan tidak ada, karena pasti mereka melengkapi portfolionya dengan produk alat kesehatan yang lain yang tentu saat ini akan bertumbuh. Karena tadi saya katakan market sendiri positif karena masyarakat tersadar dengan kesehatan, pemerintah juga dengan program transformasi kesehatan, Kementerian Kesehatan membuka begitu layanan kesehatan yang baik, BPJS sangat baik dan sebagainya, dan tentu itu outlook-nya sangat positif. Pak Randi, sebetulnya Anda tadi mengatakan ini optimis begitu ya secara alat kesehatan dan juga secara adaptasi terkait hidup bersih juga akan semakin meningkat karena setelah pandemi COVID-19. Sebetulnya Anda melihat di sektor pelaku usaha di sektor kesehatan sendiri, melihatnya seberapa sustensi masyarakat akan tetap bergaya hidup bersih seperti saat ini, Pak Randi? Iya, memang kalau kita bicara mengenai khusus penanganan COVID, tentu lama-kelamaan tentu akan terdegradasi ya. Kami pikir, tapi sekarang pun kita lihat sudah mulai banyak ya. Bahkan peraturan pemerintah, arahan pemerintah belum ada, tapi sudah ada yang tidak pakai masker,
tidak memakai hand sanitizer, mencuci tangan dan sebagainya. Atau bahkan yang flu-flu sudah tidak PCR lagi. Itu satu hal yang wajar, Nok. Akan tetapi agregatnya secara keseluruhan pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesehatan itu menjadi positif untuk industri alat kesehatan. Seperti kita bisa lihat sekarang bahkan klinik-klinik rumah sakit sekarang polikliniknya selalu penuh. Lab-lab kesehatan yang umum juga penuh karena masyarakat sudah tersadarkan untuk menjaga diri dengan baik, ya. Memang idealnya seharusnya masyarakat Indonesia punya kesadaran, artinya kalau sedang tidak fit, sedang tidak flu, harus memakai masker dan sebagainya. Atau bahkan mereka yang punya kesadaran lebih, seperti yang kita ketahui misalnya di Jepang, sekarang pun pemerintah Jepang sudah tidak mengharuskan pakai masker, tetapi karena mereka merasa punya lifestyle tersendiri, mereka tetap pakai masker, bahkan tidak sakit. Karena mereka berpikir itu adalah yang terbaik supaya tidak menularkan atau tertular seperti itu. Oke, baik. Ini juga saya melihat begitu informasi dan juga data di mana Satgas menemukan surveinya 12 hari pasca Lebaran kasus COVID di Indonesia justru naik secara signifikan atau 3 kali lipat. Kalau dari kacamata Anda, Pak Randi, sebetulnya dengan masih adanya COVID di tanah air kita, sebetulnya ini masalah demand alat kesehatan, apakah Anda juga masih optimis? Ya, demand alat kesehatan secara umum yang saya katakan agregatnya sangat positif sekali outlook-nya, ya, karena memang itu tadi masyarakat tersadar akan pentingnya kesehatan, pemerintah sendiri dengan transformasi layanan kesehatan yang dicanangkan oleh Pak Menteri Kesehatan sangat positif meningkatkan jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia. Ya, kan tadi pagi saya ada berita Pak Menteri Kesehatan menggelontorkan dana sekitar 14 triliun untuk pengadaan alat kesehatan, itu sangat positif. Akan tetapi kalau kita memang lihat COVID, ini menurut saya sudah menjadi seperti suatu kondisi penyakit umum biasa, seperti demam berdarah, yang sangat musiman dan sebagainya, di mana memang kalau saat kasusnya tinggi, ya tentu kami akan mendapatkan windfall, ya, positif. Akan tetapi pada saat turun, ya kita akan berharap pada portfolio produk yang lain.